Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali dapat menyapa dalam program MyWay Renungan Singkat malam hari. Tema firman Tuhan menjadi renungan kita adalah Roh Kudus membantu kita berdoa. Saya akan bacakan Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang doa, ternyata bagi orang percaya yang meyakini Kristus dalam hidupnya, yang hidupnya dalam kelahiran baru, tentu saja ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup atau di dalam diri orang percaya. Nah, ketika orang percaya sedang mengalami tantangan yang begitu hebat, Roh Kudus punya peran. Ketika orang percaya menaikkan doa kepada Tuhan, perannya adalah dia membantu kita, orang percaya, berdoa. Dalam hal ini kita melihat ada satu kerjasama antara Allah, Roh Kudus, dengan kita yang berdoa. Dalam konteks Roma, orang jemaat yang di sana sedang mengalami tekanan yang begitu hebat, sehingga mereka mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Dan ini mengakibatkan mereka ketika berdoa, kata-kata yang terucapkan itu begitu berat. Sampai-sampai tidak ada lagi kata yang bisa dikatakan, diucapkan dalam doa, saking beratnya tekanan hidup. Di saat itulah Roh Kudus membantu orang percaya itu menaikkan doa. Itu yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat 26 ini. Ada kerjasama antara si pendoa dengan Roh Kudus. Kerjasamanya itu melahirkan sebuah keluhan-keluhan itu dinaikkan oleh Roh Kudus. Si pendoa tidak mengucapkan, tapi Roh Kudus tahu pikiran si pendoa dan dia menaikkan, menyampaikan pergumulan doa-doa itu kepada Allah. Ya. Dikatakan di situ, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tidak tahu sebenarnya harus berdoa di sini lebih tepat dipahami sebagai, tadi saya katakan, tekanan yang begitu berat membuat si pendoa kehilangan atau kehabisan kata-kata, nggak tahu lagi mau ngomong apa, seperti itu. Nah, Roh Kudus membantu kita untuk menaikkan doa-doa kita kepada Allah. Indahnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika sedang mengalami pergumulan berat, Roh Kudus tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Dia membantu, dia memberikan jalan keluar, dan dia memberikan doa-doa itu dinaikkan kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat ada buku 7, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Allah tahu maksud roh, bukan maksud orang berdoa, tapi Roh Kudus menaikkan doa-doa itu kepada Allah. Allah tahu maksud roh itu. Ayat 29 atau 28 maksud saya berakhir dengan satu statement. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa orang yang bekerja sama dengan Roh Kudus yang menaikkan pergumulan doa itu kepada Allah, orang itulah orang yang akan meyakini bahwa Allah turut bekerja. Meskipun belum ada jawaban, tapi ada satu keyakinan, Allah turut bekerja. Ternyata istilah kita tahu sekarang ini bukanlah kalimat yang tiba-tiba muncul, tapi kalimat yang ada ketika sudah ada proses di awal tadi ada 26. Ya, ada kerjasama antara kita dan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita menaikkan doa, dan orang yang mengalami itu akan punya keyakinan Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun jawaban doa belum nampak atau belum ada, kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah peran Roh Kudus di dalam membantu kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.